Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Stefanus Triyuwono dari GKI Veteran Tasikmalaya. Renungan kita hari ini, Sabtu, tanggal 14 Maret 2026, berjudul Harapan di Tengah Krisis, yang didasarkan pada Injil Yohanes 1, ayatnya yang pertama sampai 9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami rindukan menjadi kehidupan yang kami pakai untuk memancarkan kemuliaan Allah. Dan semuanya itu dapat terjadi hanya ketika kami memberi diri kami dituntun hanya oleh kebenaran-Mu. Kami mau merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami bersedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami berdoa memohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat YKB yang terkasih, yang akan menjadi pusat dalam perenungan kita saat ini adalah Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Dengarkanlah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sahabat YKB yang dicintai Tuhan, krisis selalu memiliki dua sisi. Satu sisi adalah ancaman, tetapi di sisi yang lain terdapat sebuah peluang. Dan di era kemajuan teknologi informasi, kita berhadapan dengan krisis. Tatanan yang lama runtuh, tetapi peluang baru bermunculan. Banyak usaha yang dikelola secara tradisional gulung tikar. Tapi banyak juga usaha yang baru lahir. Harapan itu selalu ada. Injil Yohanes menyuguhkan sebuah kesaksian iman tentang Allah yang menjadi manusia. Kehadiran Allah dalam rupa manusia membawa pengharapan di tengah dunia ini. Ia ibarat terang yang datang di tengah kegelapan. Di dalam Dia, Allah menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia adalah Sang Pencipta. Karena itu, tidak ada yang kebetulan di dunia. Semua terjadi dalam izin dan juga kendalinya Tuhan. Dan separah apapun badai hidup, segelap apapun kenyataan, manusia tidak sendiri kok. Ada Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang, Allah yang menjadi manusia, yang hadir memberikan kekuatan bagi manusia. Sahabat terkasih, keyakinan akan kehadiran Kristus sebagai terang membuka harapan di tengah krisis. Bersama Kristus, kita dapat melihat krisis itu sebagai peluang dan bukan ancaman. Karena Ia hadir dengan energi kreatif, Ia selalu menyertai dan juga memberikan kekuatan yang baru. Di era disrupsi teknologi digital akhir-akhir ini, keyakinan dan harapan itulah yang harus kita hidupi. Krisis boleh saja terjadi, tetapi terang harapan akan selalu datang. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami menyadari keterbatasan kami untuk mengubah segala sesuatu. Bahkan dengan segala krisis, dengan segala persoalan dan pergumulan di dunia ini, kami sadar kok Tuhan, kami tidak punya seluruh kekuatan untuk mengubahnya. Tetapi satu hal yang setiap kami mampu lakukan adalah berserah diri kepada Tuhan dalam percaya bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa hidup kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan oleh karena itu kami tidak mau menghidupi kecemasan ataupun kekhawatiran, tetapi melihat segala sesuatu dalam kacamata peluang. Kami mau menjalani seluruh hari ini Tuhan dengan tuntunan-Mu, dan kiranya hidup kami menebarkan sukacita dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.